sampai Iya, jadi benar tahu kan. banget. Oh Itu menarik Iya. banget. betul. Ternyata kalau margin of safety kita bagus, itu tingkat kerugian kita beneran menipis. Hai guys. Hai guys. Halo, malam semua. Malah Iya. Oh iya, ini kita kan kumpul kan mau diskusi tentang materi BEP kan atau break even point. Nih sebelum masuk ke materinya nih ada yang tahu nggak sih atau ngerti yang mengenai apa itu BEP? Ngerti sedikit sih. Jadi kita langsung bahas aja kali ya tentang BEP ini. Nah, ya udah. Nih Vian bisa bantu jelasin dikit aja ya sepengetahuan Vian. Jadi BEP atau singkatan dari Break Even Point artinya titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan biaya total sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, BEP juga ada beberapa tujuan. Yang pertama, menentukan titik impas, mengoptimalkan harga jual, mengelola biaya, membuat keputusan, dan mengetahui potensi keuntungan atau kerugian dalam perusahaan. Terus rumus BEP itu rumus dasar biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Nah, ada juga nih manfaat dari analisis BEP. Yang pertama, membantu perusahaan dalam membuat keputusan. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, meningkatkan keuntungan. Nah, itu sih penjelasan sedikit. Mungkin ada yang lain bisa nambahin. Oh ya, di sini juga aku mau nambahin ya, ada asumsi dan keterbatasan dalam analisis break even point. Jadi analisis break even point itu ada beberapa asumsi yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama yaitu analisis ini menganggap bahwa harga jual per unit barang itu tetap. Jadi tidak berubah-ubah walaupun jumlah produksinya itu naik turun. Lalu biaya-biaya juga dibagi secara jelas antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, selain itu juga BEP mengasumsikan bahwa semua barang yang diproduksi pasti terjual habis. Jadi nggak ada tuh sisa-sisa stok. Tingkat produktivitas juga bisa dianggap stabil, nggak ada perubahan efisiensi kerja ataupun efisiensi alat. Dan yang terakhir, analisis ini biasanya lebih akurat. Walau hanya satu jenis produk yang dijual atau kalaupun produknya banyak, proporsi penjualannya dianggap tetap. Tapi di balik itu semua, BEP ini juga sangat membantu dalam perencanaan bisnis. Tetap ada beberapa keterbatasan juga. Misalnya, BEP ini tuh nggak memperhitungkan faktor-faktor luar kayak inflasi, perubahan harga bahan baku, atau kondisi ekonomi yang nggak stabil. Selain itu, dalam kenyataannya, pembagian antara biaya tetap dan biaya variabel kadang nggak sesederhana itu. Kayak struktur biaya bisa aja berubah kan seiring berjalannya waktu atau tergantung sama volume produksi. Jadi hasil analisis BEP sebaiknya emang dijadiin sebagai gambaran awal saja. Jadi sebagai patokan mutlak, gak bisa buat jangka panjang. Gitu aja sih kalau tambahan dari aku. Ada lagi mungkin yang bisa nambahin buat BEP ini? Atau ada yang mau ditanyain dari yang aku jelasin tadi? aku mau tanya dong, Put. Iya, apa? Dari penjelasan kamu tuh, aku mau tanya tuh, kenapa analis BP itu kurang cocok jika perusahaan menjual banyak produk yang berbeda gitu? Oh, kenapa kurang cocok gitu ya? Ya, betul.
ya seperti yang aku bilang tadi kan dia tuh lebih fokusnya kepada kalau bisa sih nggak lebih dari satu produk ya. Karena setiap analisis BP ini mengasumsikan proporsi penjualan tiap produk itu selalu sama. Padahal dalam kenyataannya bisa aja kan tiap produk itu naik atau turun. Jadi hasil perhitungannya bisa jadi kurang akurat kalau produknya itu terlalu banyak atau terlalu variatif. Gitu. Oh, oke oke. Terima kasih Putri. Iya, sama-sama. Eh, aku mau tanya deh, Put. Iya, Aku apa? aku penasaran banget deh kalau di analisis BEP, contoh biaya tetap sama biaya variabel itu biasanya kayak apa aja sih? Kayak aku sebutin secara umumnya aja ya. Contoh biaya tetapnya itu kayak sewa gedung, gaji karyawan tetap, sama asuransi. Terus kalau misalkan biaya variabel itu bisa berupa bahan baku, biaya produksi per unit, atau ongkos kirim yang tergantung jumlah barang itu sendiri. Oke oke, paham Ya, paham paham. oke. Oke, Kalian yang mau nambahin lagi dari materi aku tadi? oke. Aku mau nambahin tadi kan udah sempat singgung ya terkait sama kenapa sih BEP itu nggak bisa untuk banyak produk, terus apa aja biaya-biaya yang masuk ke dalam perhitungan BEP. Nah, ini aku ada contoh untuk perhitungan BEP. Sebentar aku share screen dulu. Oke, sebentar. Ya, masih ada di sini. Bentar ya. Oke. Ini aku udah bikinin contohnya. Udah kelihatan ya share screenku? Kelihatan, kelihatan, Udah ada. kelihatan. Kelihatan. Oke. Ini udah ada contohnya. Ini kan ada biaya tetap sama biaya variabel. Nah, kalau dari contoh yang aku bikin, ini untuk biaya tetapnya itu ada biaya tenaga kerja yang ada 2 orang. Terus ada biaya sewa, ini sewa tempat, itu 3 juta. Dan juga ada biaya penyusun peralatan. Ini untuk kayak ada dua mesin gitu untuk si produksi ini. Ini kita asumsiin barangnya itu adalah sebuah buku. Nah, terus untuk biaya variabelnya ini itu per satu sekali produksi biaya bahan bakunya itu di angka 9.000 dan biaya bahan pembantunya itu 800, biaya transportnya itu 750, biaya langsung lainnya itu 1.000. Nah, ini kenapa yang tadi sempat disinggung sama Putri ya, kenapa sih BEP itu lebih cocok untuk yang nggak banyak produk ya? Karena ini, karena biaya variabelnya itu kan pasti kalau misalkan banyak produk dengan produk yang berbeda, pasti kan biaya variabelnya juga berbeda kan tentunya. Jadi dia akan ngaruh nih nanti ke perhitungan BEP. Nah, perhitungan BEP di sini aku bikin dua, ada BEP per unit sama BEP laba yang kita inginkan. Karena kan di sini kalau di total ya, kalau misalkan kita mengacu ke biaya variabelnya aja, itu total biaya variabelnya itu 11.000. Nah, harga jual yang kita tetepin di sini adalah 25.000, sehingga gross profit yang kita eh, cantumkan di sini itu 13.450. Kalau secara presentasi ini di 54%. Nah, gimana caranya untuk menghitung BEP? Itu ini aku bikin dua BEP per unit, artinya eh, kira-kira butuh berapa unit sih perusahaan bisa untuk dia nemuin titik impasnya gitu. Dan adapun kalau untuk BEP laba, misalkan nih si perusahaan itu ada target di dalam tahun tersebut, dia misal targetnya itu adalah 48 juta. Nah, gimana caranya target laba bersih yang dia dapat 48 juta tuh kira-kira dia perlu jual berapa unit sih, perlu jual berapa, pendapatan yang dia terima perlu berapa. Nah, ini untuk perhitungannya. Adapun rumusnya untuk BEP unit itu dari fixed cost dibagi dengan gross profit. Kenapa fixed cost? Karena kan di sini kita udah ketemu nih pendapatan ini kan kita cari dulu kira-kira kuantitinya berapa. Nah, udah ketemu, setelah itu kita kali
dengan pendapatan di 29 juta. Dan HPP-nya itu kan udah dihitung nih dari gross profit ini. Terus tinggal dikali aja dia 1.190 sehingga gross profitnya itu 16.000. Jadi impas nih sama biaya fixed cost-nya. Karena kan kenapa harus impas? Karena biaya itu kan harus keluar ya, sedangkan pemasukan itu masih belum tentu dapat, sehingga dari BEP ini kita bisa tahu nih kira-kira target penjualan si orang sales ini berapa sih dalam 1 bulan tersebut atau dalam 1 tahun tersebut untuk dia bisa memenuhi biaya fixed cost-nya yang si 16 juta ini. Adapun kalau untuk laba ini tuh rumusnya dari biaya fixed cost ditambah sama target labanya yang 48 juta dikurangi sama gross profitnya di 13.450. Nah, sehingga dia dapat angka di 4.758 untuk dia bisa dapetin net profit di 48. Jadi titik impasnya dia harus jual di 4.758 sehingga dia dapat net profit di 48 juta dan biaya fixed cost-nya juga udah terpenuhi gitu teman-teman. Nah, dari teman-teman kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya tuh, itu kan di situ hasil perhitungannya itu kan BEP-nya berada di 1.190 unit. Mm-mm. Nah, terus kalau misalkan kita bisa jual lebih dari 1.900, kalau misalkan kita bisa jual lebih, apa yang bakal terjadi? Oke, kalau misalkan kita jual lebih dari 1.190 unit, itu yang akan terjadi adalah kita akan mendapatkan profit yang lebih tinggi. Misalkan di sini kan 1.190, kita dapat gross profitnya adalah 16.000. Artinya kita di titik impas kan. Nah, kalau misalkan kita jual taruhlah 1.200 gitu ya. Kita akan dapat di 16.140 sehingga kita dapat profit di 140.000 rupiah gitu. Kalau misalkan kita taruh 2.000 unit, kita akan dapat profitnya di 26.900. Buat nutupin ini berarti kita masih ada profit sekitar di 10.900.000 gitu. Oke, ada lagi? Oke. Aku mau nanya, Oke. kan kalau harga jualnya nih misalnya nih turun jadi 22.000, tapi biaya tetap dan variabel ini tetap sama. Menurut kamu tuh apakah BEP-nya ini makin tinggi malah atau makin rendah? Oke. Kalau misalkan biaya harga jualnya itu turun, apakah BEP ini akan naik atau turun? Jawabannya BEP unitnya akan naik. Karena secara logika ini kan kita dapat profitnya kan di 13.400 ya. Nah, kalau misalkan kita turunin, profit ini akan turun. Jadi cuma 10.000. Sehingga yang tadinya 1.190 unit yang terjual untuk bisa kita dapetin BEP, ini akan naik jadi 1.531. Ya kan? Jadi ada kenaikan nih dari sisi BEP per unitnya. Jadi tim sales pun akan ada tambahan target. Pokoknya kamu harus jual di angka sekian ya biar kita tuh bisa BEP di angka 16 juta. Gitu teman-teman. Oke, Oke. ada lagi? Udah cukup. Oke, udah cukup ya. Boleh? Mungkin dari teman-teman yang lain. Udah cukup. Mungkin kita bisa langsung ke ada yang namanya margin of safety. Wow. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas tentang break even point kan. Jadi kita
masih nyambung nih sama yang namanya margin of safety. Margin of safety ini atau bisa disingkat dengan MOS itu memang lanjutan itu dari BEP ya. Gampangnya tuh margin of safety itu ngasih tahu seberapa jauh sih penjualan kita bisa turun sebelum perusahaan itu mulai rugi. Nah, Berarti kalau misalkan margin of safety-nya makin tinggi, makin aman dong. ya betul banget Bel. Semakin besar nilai margin of safety-nya ini, berarti penjualan kita tuh masih punya ruang aman yang luas gitu loh sebelum masuk ke zona rugi. Tapi kalau kecil itu rawan banget karena sedikit aja penurunan penjualan bisa bikin perusahaan tuh jadi rugi. Nah, of untuk menghitung margin of safety ini kita cari dulu nih selisih antara penjualan yang direncanakan sama penjualan impas. Itu namanya margin of safety dalam bentuk rupiah. Terus kita bagi hasilnya dengan penjualan yang direncanakan. Lalu dikali nih dengan 100% biar dapat dalam bentuk persen. Misalnya nih ya, target penjualan perusahaan kan 500 juta misalnya nih. Dan titik impasnya tuh ada di angka 300 juta. Seperti itu. Berarti margin of safety-nya ada yang tahu berapa nggak? Nggak Enggak. tahu. Jelasin dong. Tolong dong. Nah, berarti margin of safety-nya itu 500 juta dikurang 300 juta itu hasilnya 200 juta. Nah, itu namanya margin of safety dalam bentuk rupiah. Nah, kalau dalam bentuk persen itu tinggal kayak 200 juta dibagi 500 juta lalu dikali 100%. Nah, nanti hasilnya 40%. Seperti itu teman-teman. Nah, itu margin of safety dalam bentuk persen. Nah, ini tuh kayak penting banget karena untuk menentukan MOS-nya gitu loh. Jadi makin kecil angka itu kemungkinan kita akan rugi. Jadi tuh penting banget buat bantu perusahaan tuh kayak ngukur seberapa kuat kondisi penjualannya. Kalau MOS-nya kecil berarti harus lebih waspada dan cepat ambil strategi biar nggak langsung rugi gitu loh. Terus juga margin of safety ini benar-benar jadi indikator pengaman yang penting banget dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi nih intinya margin of safety ini tuh ibarat sabuk pengaman buat bisnis. Semakin lebar semakin aman. Tapi kalau sempit itu kita harus hati-hati. Bisnis jadi kayak gampang terguncang kalau ada penurunan penjualan. Itu sih dari margin of safety. Oh, berarti makin besar margin of safety-nya, makin kecil kemungkinan ruginya berarti ya. Iya, benar banget. Yang Oh, benar banget. menarik. Jadi bisa disimpulkan ya kalau misalkan margin of safety kita bagus, rugi kita juga makin menipis resikonya. Ya, betul, betul. Terus aku juga tadi Rani udah selesai kan ya? Aku juga tadi udah nyimpulin ya. Berarti kalau misalkan dalam praktiknya itu perolehan titik itu bisa berubah-ubah ya seperti yang Homza tadi juga jelasin. Jadinya pihak manajemen tuh harus selalu mengantisipasi kalau misalkan terjadi perubahan yang berpengaruh pada titik impas. Aku mau Terus tanya aku dong, juga kayak boleh apa aja sih penyebab perubahan titik impas itu apa aja? penyebab perubahan titik impas itu ada 4 ya. Yang pertama itu pengaruh harga jual per unit. Kayak yang tadi Homsa jelasin kalau misalkan harga jual per unitnya turun, berarti titik impasnya semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Terus pengaruh perubahan biaya tetap. Biaya tetap tuh kayak yang tadi Putri jelasin juga. Biaya tetap tuh ada sewa, ada gaji. Kalau misalkan sewa sama gajinya meningkat, titik impasnya itu juga ikut meningkat. Terus pengaruh perubahan jumlah variabel.
variabel per unit itu kayak misalkan bahan baku. Kalau misalkan bahan bakunya meningkat, titik impasnya juga ikutan meningkat. Habis itu ada perubahan dari volume penjualan. Terus kalau misalkan untuk cara mengelola perubahan titik impas itu, perusahaan tuh setahu aku bisa ngelakuin beberapa langkah. Yang pertama itu ada analisis biaya. Seperti melakukan analisis biaya untuk mengidentifikasi area yang dimana bisa dikurangi, seperti mencari pemasok yang lebih murah atau efisiensi produksi. Yang kedua itu ada penyesuaian harga jual, seperti perusahaan bisa mempertimbangkan untuk kenaikan harga jual tanpa mengurangi permintaan secara signifikan. Terus habis itu bisa ada diversifikasi produk, kayak ngembangin produk baru untuk meningkatkan pendapatan. Udah sih, sama itu juga bisa meningkatkan volume penjualan seperti ngelakuin promosi atau strategi pemasarannya lebih baik sehingga volume penjualannya juga lebih bagus. Kalau dari aku sih itu aja. Teman-teman ada yang tambahin lagi nggak untuk diskusi ini? Atau udah kita bahas semuanya ya? Kayaknya udah bahas semuanya sih. Semua BEP sih. Iya. benar-benar semuanya tuh apa kayak saling berpengaruh ya, entah dari Iya. biaya, penjualan, terus sama apa namanya dari kuantiti juga akan berpengaruh sama si BEP itu gitu. Dan Iya. dari tujuan perusahaan tuh kan dia jadi tahu ya kira-kira dia akan balik modal tuh berapa kapan sih, kira-kira berapa unit yang harus dijual sampai dia itu balik modal itu ya. Wah, menarik Iya sih sih pembahasan kali ini. iya. Mm, Iya sih Seru dari juga. pembahasan ini tuh kayak bisa aku tuh jadi kayak bisa mm, memberikan gambar yang jelas gitu tentang kayak mm. manfaat dari BEP ini gitu. Ya apalagi tadi Mantap, ada Pak. margin of safety kan, di Iya. mana perusahaan tuh Iya, jadi bener tahu kan, banget. oh ini Itu Iya. menarik banget. itu Ternyata kalau margin of safety kita mm-mm. bagus, itu tingkat kerugian kita beneran menipis ya. Tadi aku kira juga perhitungan BEP tuh kayak susah gitu, ternyata gampang ya. Ya betul, benar ternyata mudah. Oke, Hmm, Oke, kira-kira ada lagi nggak mungkin teman-teman? cukup udah kali ya. Mungkin Udah cukup cukup. sekian kali ya pembahasan kita hari ini. Oke, Dadah. terima Iya, kasih semuanya cukup. ya. Dadah guys. Makasih Dadah. ya. Makasih guys Makasih buat bahas ya. makasih buat ilmunya guys. Ya, Terima selamat kasih. malam. Lain kali Ya, kita bahas materi selamat. lain ya. Oke, Iya. Ya. See you. see you. See you. Bye.